kita generasi penerus ini dipertontonkan ya, dipertunjukkan secara vulgar bagaimana cara kita menggoyang NU, bagaimana cara kita merusak NU, bagaimana cara kita menabrak seluruh aturan yang ada di organisasi NU, dan kemudian bagaimana cara kita itu sombong dan angkuh kepada ulama-ulama NU, ulama-ulama sepuh. Secara bergiliran Kiai Sepuh hadir di Ponpes Tebu Ireng Jombang, diawali Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo, disusul Kiai Agil Siraj dan sejumlah kiai lainnya. Putri pendiri NU Nyai Mahfudzoh turut hadir dalam kegiatan yang digelar tertutup tersebut. Sementara di dalam sudah ada beberapa tokoh seperti Profesor Muhammad Nuh dan pengasuh Ponpes Denanyar Kiai Haji Salam Sokib. Kemudian berselang 1 jam, datang rombongan tanfiziah mulai Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Mereka tidak masuk ke dalam kesepuhan, namun langsung menuju makam pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari. Menurut Gus Yahya, kedatangannya memenuhi panggilan Kiai Sepuh. Dirinya akan menjelaskan seluruh permasalahan dan siap menunjukkan berkas yang dibutuhkan. Dirinya berharap pertemuan ini menjadi titik awal adanya penyelesaian polemik PBNU. Ya, para bini sepuh, kiai sepuh memanggil saya datang. Apapun yang nanti diminta, saya siap. Apapun yang ditanyakan, saya siap jawab. Saya datang bersama teman-teman dari PBNU dengan semua penjelasan, semua dokumen, semua satu tas penuh yang apabila diminta untuk ditunjukkan akan yang menunjukkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal dari jalan penyelesaian. Profesor Muhammad Nuh mewakili jajaran Rais Am ditemui usai melakukan pertemuan tertutup, mengatakan menghadiri undangan untuk mewakili Rais Syuriah. Pihaknya memastikan keputusan Rais Am sudah final dan akan menggelar pleno pada 9 Desember mendatang. Pleno akan menetapkan PJ Ketua Umum PBNU. Dan pertemuan dengan Syuriah di Tebu Ireng, pihaknya menyerahkan pada organisasi. Jadi saya hadir ini dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Rois Am dan Wakil Rois Am. Memang diundang Rois Am, Wakil Rois Am pun juga diundang pada acara hari ini. Tapi karena beliau sedang ada acara hall di Lasem, Rois Am, sehingga beliau berhalangan. Jadi sampai saat ini posisi Surya itu posisi supremasi, dan beliau Rois Am dan lembaga Suryanya pun juga sudah mengambil keputusan itu. Orga itu nanti tanggal 9 Desember hari Selasa akan ditindaklanjuti melalui pleno. Itu agendanya mengangkat PJ yang baru. Itu nanti tanggal 9. Belum tertutup semua. Ini konteksnya bukan istilah itu kalau saya dengan panjenengan eker-ekeran. Ya, ini bukan itu. Ini konteksnya adalah pemberian sanksi. Yang mengambil keputusan itu yaitu lembaga organisasi. Ya, terlepas dari ide-ide yang sangat mulia dari beliau-beliau, oke. Tetapi keputusan akhirnya harus melalui mekanisme organisasi. Sementara, hasil pertemuan Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama menghasilkan 4 poin. Salah satunya proses pemakzulan ketua umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART. Forum berpendapat bahwa proses pemakzulan ketua umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART. Meski demikian, Forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh ketua umum yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.
Berikut 4 poin hasil pertemuan Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama. Saiful Mualimin, CTV. Jadi teman-teman perlu ketahui juga bahwa di sini ada 3 kubu ya. Yang pertama itu adalah kubu dari Suriah. Yang kedua adalah kubu Tanfidiyah dan yang ketiga adalah kubu sesepuh dan mustasyar. Nah, kubu yang netral itu adalah kubu sesepuh dan mustasyar. Ya, ini netral ya. Nah, pertemuan sesepuh dan mustasyar Nahdlatul Ulama di Tebu Ireng kemarin itu hari Sabtu ya 6 Desember 2025 yang melahirkan sebuah seruan yang tegas namun penuh kearifan. Nah, NU itu sedang berada di tepi jurang, teman-teman, dan hanya kebijaksanaan yang mampu menahan langkah agar tidak terprosok lebih dalam. Nah, dalam situasi ketika dinamika internal memanas, suara para sesepuh ini ibarat rem, ya, ibarat rem darurat yang menyelamatkan gerbong besar Jam'iyah dari benturan yang tidak perlu. Forum dengan gamblang menyatakan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum PBNU itu ya memang tidak sesuai dengan ADART. Makanya masih mengakui Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua PBNU yang sah. Namun forum juga tidak menutup mata terhadap adanya indikasi kekeliruan serius yang perlu klarifikasi. Makanya tadi juga direkomendasikan untuk agar bisa bertemu di forum apapun itu antara Rois Am dan Ketua PBNU. Artinya kesimpulannya Tebu Ireng ini menempatkan diri pada posisi yang adil, tidak membenarkan langkah yang keliru tapi juga tidak menihilkan adanya masalah. Nah, inilah prinsip keulamaan ya. Ini karakteristik bagaimana ulama kita itu memang begitu arif dan bijaksana ya, jujur pada kebenaran sekalipun itu pahit, karena berpegang teguh pada prinsip kulil haq walau kana muron gitu kan. Nah, dalam konteks ini wacana Rois Am akan menggelar pleno untuk menetapkan pejabat atau ketua pengganti dari Gus Yahya Khalil Stakuf itu menjadi titik paling rawan, teman-teman. Nah, bila pleno itu dipaksakan tanpa menyelesaikan seluruh prosedur musyawarah, maka jalan litigasi hampir pasti terbuka lebar. Nah, NU akan digiring ke pengadilan, diperdebatkan oleh kuasa hukum, dipertontonkan sebagai perkara administratif, bukan lagi sebagai jam'iyah, diniyah, ijtimaiyah yang menjaga marwah ulama. Nah, ketika proses hukum mulai berjalan, NU bukan hanya retak, melainkan ditelanjangi di depan publik. Naudzubillah. Makanya lihat bagaimana cara yang begitu arif dan bijaksana dari kiai sepuh kita mengingatkan agar masalah ini diselesaikan melalui mekanisme internal gitu, bukan melalui mekanisme eksternal. Kenapa harus dari internal saja? Sebab sekali saja NU itu bergeser dari prinsip tanzim al-jamaah, maka wibawaan jam'iyah itu terkoyak, teman-teman. Ulama kehilangan haibah, keputusan organisasi kehilangan barokah, dan umat kehilangan teladan pasti. Makanya terakhir tekanan politik, ambisi kelompok, dan nafsu kemenangan itu tidak boleh mengalahkan kemaslahatan jam'iyah Nahdlatul Ulama tercinta itu. Karena biar bagaimanapun NU itu adalah titipan para muassis, maka sebelum segala sesuatu itu terlanjur membesar, seruan Tebu Ireng itu harus dijadikan panduan. Menahan diri, menunda pleno, menyelesaikan klarifikasi secara menyeluruh, dan mengembalikan segalanya kepada akal sehat organisasi. NU itu terlalu besar untuk dibiarkan pecah, sayang, dan terlalu mulia untuk dihadapkan di meja pengadilan. Iya, makanya tadi kan dibilang NU itu aset besar bangsa kita. Jangan sampai mau terpecah belah, diadu domba oleh pihak-pihak yang memang pengen NU itu di mata masyarakat hilang muruahnya. Nah, kemudian ada status dari Mbah Yai Ma'ruf Amin. Keputusan rapat harian Suriah itu jelas bermasalah, maka kullu ma yatawalladu minhu ya pasti bermasalah, maka segala sesuatu yang lahir darinya pasti
bermasalah. Karena itu rapat pleno jangan sampai memutuskan soal PJ Ketua Umum. Bahaya. Rais Am bisa dituduh melanggar ADART. Kalau itu terjadi masalahnya akan menjadi besar dan panjang. Itu suara dari Mbak Yai Ma'ruf Amin sebagai salah satu sepuh juga ya di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ulama karismatik yang berwibawa. Ya, gitu teman-teman. Jadi yang tadi di awal membuat saya miris dan begitu sangat terpukul adalah ketika kita generasi penerus ini dipertontonkan ya, dipertunjukkan secara vulgar bagaimana cara kita menggoyang NU, bagaimana cara kita merusak NU, bagaimana cara kita menabrak seluruh aturan yang ada di organisasi NU, dan kemudian bagaimana cara kita itu sombong dan angkuh kepada ulama-ulama NU, ulama-ulama sepuh yang itu dalam sebuah organisasi NU ini adalah dewan tertinggi. Dewan tertinggi. Bagaimana mungkin gitu kita sebagai generasi ini dicontohkan dengan sesuatu yang vulgar dan kemudian kita diam. Belum lagi penemuan-penemuan fakta soal Mbah Yai Miftahul Ahyar yang kemudian dalam praktek pemikirannya itu bertabrakan, atau dengan kata lain sama sekali tidak menghargai hasil ijtihad dari muassis NU itu yang dia pimpin gitu. Mbah Yai Miftahul Ahyar itu mimpin organisasi NU yang para muassisnya itu berijtihad bahwa NU ini menganggap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasilanya adalah sesuatu yang final, mutlak. Lah kok tiba-tiba ditebar narasi bahwa NKRI ini adalah dengan presidennya sebagai pemimpinnya itu adalah berstatus darurat. Maka bisa kita simpulkan ini sama saja Mbah Yai Miftahul Ahyar itu tidak menghargai hasil ijtihad dari ulama muassis NU. Dan kemudian kita dipertontonkan dengan hal-hal sedemikian rupa. Ya Jabbar, ya Tuhan Allah. Baik teman-teman, khutbah sopa wada makadar hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.